بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يبارك لنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مراجعة القواعد في الدرس الثاني. بقي قاعدتان في الدرس الثاني. نفتح الشرح. طيب، آخر قاعدة قرأناها تصرف كاف الخطاب في اسمي الإشارة ذلك وتلك. قلنا أن الكاف في آخر اسمي الإشارة ذلك وتلك نستطيع أن نعتبرها كاف الخطاب. فإذا كان إذا كانت هي كاف الخطاب فتتصرف بتصرف المخاطب. Kalau misalkan kaf di akhir isim ijarah dzalika dan tilka itu kita anggap sebagai kaful khitab, maka kaf tersebut bisa berubah bentuknya sesuai dengan yang diajak bicara. Bisa dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna, dzaliki, dzalikuma, dzalikunna. Kemudian tilka juga demikian. Tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma, tilkun, tilki, tilkuma, tilkunna. Ta'ala alaikum. Uh, Boleh seperti itu, meskipun juga tidak wajib, tidak harus. Namun kalau kita perhatikan setiap khitab di dalam Al-Quran seringkali memperhatikan mukhatabnya. Jadi bentuk isim isyarah di dalam Al-Quran itu seringkali sesuai dengan mukhatabnya. Makanya di sini juga disebutkan contoh-contoh di dalam ayat tilkuma alam anhakuma an tilkuma syajarah fadhalikunna dhalikunna alladhi lumtunnani fihi kemudian kadzaliki qala rabbuki. Semuanya kaful khitabnya sesuai dengan yang diajak bicara. Kemarin kita bahas kalau the dan ti itu sesuai dengan benda yang ditunjuk, mudzakkar atau muannas, sedangkan kafnya itu sesuai dengan yang diajak bicara. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian terakhir kita bahas kembali. Adapun berikutnya di sana ada pembahasan alam al-muzahlaqah. Apa maksudnya alam al-muzahlaqah? Muzahlaq itu bisa diartikan bergeser atau terpleset. Muzahlaq. Kalau diartikan secara bahasa, lam yang bergeser, lam yang terpleset. Mungkin nama ini, penamaan ini menunjukkan isyarat apa yang dimaksud. Namun sebelumnya mas sekalian, kita murajaah sejenak dahulu kita pernah mempelajari lamul ibtida. Lamul ibtida itu adalah huruf lam yang bertanda fathah yang kita tempatkan di awal susunan kalimat yang fungsinya menunjukkan taukid, penegasan.
dan dia tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Misalkan Khalidun fil masjidi. Kemudian kita ingin menegaskan, jadi la Khalidun fil masjidi. Pakai la. Lamnya bertanda fathah. Kita sambung di awal susunan kalimat dan tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. La Khalidun fil masjidi. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah lamul ibtida. Tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali, hanya pengaruhnya pada makna, yaitu sebagai taukid. Kemudian di sini sebenarnya alam al-muzahlaqah pada hakikatnya juga adalah lamul ibtida. Hanya saja seperti kita sebutkan tadi, lamul ibtida disebut lamul ibtida karena tempatnya di awal. Nah, ketika lamul ibtida itu digeser tempatnya menjadi di tengah susunan kalimat, maka lamul ibtida bukan lamul ibtida lagi namanya, tapi alam al-muzahlaqah, lam yang bergeser tempatnya. Kalau lamul ibtida adalah lam yang mengawali susunan kalimat. Kalau lam muzahlaqah, lam yang bergeser tempatnya, tidak di awal susunan kalimat, tapi di tengah susunan kalimat. Kenapa kok bergeser ke tengah? Alam al-muzahlaqah itu ada jika awal susunan kalimat itu diawali inna. Ah, kalau misalkan kita ingin menggunakan dua taukid, pertama inna di awal susunan kalimat, kemudian kita ingin menambahkan taukid yang lain berupa lam, maka lamnya ini tidak mungkin di awal juga. Jadi la inna, misalkan seperti itu tidak. Tapi lamnya itu di awal khobarnya. Atau intinya lamnya itu di tengah susunan kalimat, bukan di awal. Kalau misalkan tadi Khalidun fil masjidi, kita tambah ini atau kita tambah lam dulu. Jadi la Khalidun fil masjidi. Kalau kita tambah inna lagi, maka lamnya berpindah ke khobarnya. Jadi inna Khalidan la fil masjidi. Jadi seperti itu. Wafaqanallahu jami'. Bingung tidak Om sekalian? Ini bergeser dari awal ke tengah gitu, Ustaz. Ya, intinya lam al-muzahlaqah itu lamul ibtida yang bergeser ke tengah. Selalu lam muzahlaqah itu di tengah. Itu kalau ada inna di awal, kalau ada taukid di awal. Kalau misalkan tidak ada inna di awal ya lam tetap menjadi lamul ibtida, tetap di awal. Gitu. Wafaqanallahu jami'. Ini juga nggak berpengaruh dengan i'rabnya, Ustaz, walaupun bergeser. Lam muzahlaqah itu selalu atau gini, lam aslinya kan tadi lamul ibtida. Ketika bergeser menjadi lam muzahlaqah, tetap tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Kalau susunan kalimat itu diawali inna, ya inna itu yang berpengaruh pada i'rab. Inna itu menasabkan isamnya dan merofakkan khabarnya, ya kan Ibu ya? Sedangkan lam muzahlaqah itu tetap harfun la mahalla lahu min i'rab dan tidak mempunyai amal fil i'rab, tidak berpengaruh pada i'rab. Nah, di bawah ada contoh i'rabnya. Namun sebelum kita baca contoh i'rabnya, kita juga sedikit murajaah mas sekalian. Apa sih fungsi taukid ada dua? Nah, kenapa terkadang itu kita menjumpai dalam khitab itu ada satu taukid, ada yang tidak menggunakan taukid sama sekali, ada yang menggunakan lebih dari satu taukid. Itu sebenarnya dibahas di dalam balaghah, di dalam ilmu ma'ani. Di dalam ilmu ma'ani, di sana ada pembahasan tentang uh, taukid ini, penggunaan taukid. Yaitu berdasarkan orang yang diajak bicara. Mungkin saya pernah menyebutkan dari ibu sekalian ingat, berdasarkan orang yang diajak bicara. Kalau misalkan orang yang diajak bicara itu netral dalam artian betul-betul tidak tahu apa yang akan kita sampaikan, tidak meragukan apa yang kita sampaikan, dan apalagi tidak mengingkari apa yang kita sampaikan. Maka kita tidak perlu menggunakan taukid dalam menyampaikan uh,
kabar yang kita sampaikan. Nah, seperti tadi, Khalidun fil masjid. Yang kita ajak bicara betul-betul nggak tahu dan tidak ada keraguan dan tidak mengingkari. Betul-betul nggak tahu. Ya, Khalidun fil masjid. Namun, jika orang yang kita ajak bicara itu ragu, ada keraguan, misalkan dia ada sedikit informasi sebelumnya. Mungkin antara apakah Khalid ini di kamarnya atau di masjid. Tapi kita ingin mengabarkan, kita ingin menegaskan kabar yang sesungguhnya, maka kita menggunakan satu taukid. Ini kalau yang kita ajak bicara ragu. Jadi inna khalidan fil masjidi atau pakai lam ibtida fakot. Jadi la khalidun fil masjidi. Satu saja, yang penting satu taukid. Itu kalau yang kita ajak bicara ragu tentang apa yang kita sampaikan. Namun jika yang kita ajak bicara itu mengingkari, dia meyakini kebalikan apa yang kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan bahwasanya Khalid di masjid, tapi dia yakin Khalid itu tidak di masjid. Maka kita menggunakan lebih dari satu tauhid. Boleh dua, boleh tiga. Seperti penggunaan ini tadi. Kita pakai inna di awal dan lam tidaknya jadi bergeser ke tengah, jadi lam muzahlaqah. Contohnya tadi, inna Khalidan la fil masjid. Wafaqanallah. Mudah-mudahan nggak bingung. Nggak bingung nih, Bu, ya? Pada saat itu jadi malah nggak yakin Ustaz. Kan taukid itu fungsinya untuk menegaskan, untuk Mm-mm. meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Terus tadi kayak Ya, kalau nggak yakin apa ragu-ragu itu gimana Ustaz? Apa? jadi saya ulangi lagi. Kalau misalkan yang kita ajak bicara itu netral, nggak benar-benar nggak tahu, maka kita tidak perlu menggunakan taukid. Kalau kita yang kalau kalau yang kita ajak bicara itu ragu tentang informasi yang kita sampaikan, maka kita menggunakan satu taukid. Tapi kalau misalkan orang yang kita ajak bicara itu mengingkari, mengingkari apa yang kita sampaikan, maka kita gunakan lebih dari satu taukid. Gitu. Gimana, Om? Bingung? Kalau yang diajak bicara Ustaz ragu-ragu gimana? Ustaz? Ya, yang itu kan patokannya yang diajak bicara, bukan Ya, kitanya. Kalau kita kan nggak ragu. berarti untuk meyakinkan gitu maksudnya. Untuk meyakinkan yang kita ajak bicara. Jadi sesuai dengan yang diajak bicara. Hmm. Gimana, Om? Bingung? Ini tambah menegaskan gitu ya kalau dua itu Ustaz. Tambah Betul, meyakinkan. betul. Subhanallah. Jadi kan taukid itu ada banyak sekali. Nah, dan dalam satu susunan kalimat kita bisa menggunakan lebih dari satu taukid. Dan masing-masing dari taukid itu, meskipun kita double-double, tetap masing-masing itu berperan pada maknanya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada satu taukid, ya kekuatan taukidnya cuma satu. Kalau misalkan double, berarti kekuatan taukidnya dua. Kalau tiga taukid, berarti tiga. Berarti lebih lebih ditegaskan lagi. Gitu Ibu ya. Ya. Wafaqqanallah. Itu kalau lagi sama Arab tadi Ustaz gimana? Bagaimana? Kalau yang muzahlaqah tuh dia Arabnya mengikuti apa bagaimana Ustaz? Alam al-muzahlaqah itu harf dan mabni. Harf itu selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab dan tidak berpengaruh juga pada i'rab. Jadi Hmm. eh, susunan kalimatnya itu dalam mengi'rabnya ya seperti tidak ada lam muzahlaqah. Misalkan tadi kalau lamul ibtida, misalkan lamul ibtida terlebih dahulu. La Khalidun fil masjidi. Sebelum ada lam, itu Khalidun fil masjidi. Khalid itu mubtada, fil masjidi jar majrur sebagai khabar fi mahalli raf'in, ya atau ya? Iya. Naam. Ketika kita tambah lamul ibtida, ya tetap seperti itu juga ya Arabnya. Jadi lam adalah lamul ibtida harfu taukid mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab.
Kemudian Khalidun tetap sebagai mubtada marfu. Kemudian fil masjidi tetap sebagai jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Khabar. Tetap tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Ketika eh, lamul ibtida itu bergeser menjadi lam muzahlaqah juga tetap tidak ada pengaruh. Jadi misalkan di sini ada contoh i'rab di syarah di sana. Inna darsa lamufidun. Nah, di sana ada dua taukid, inna dan lam muzahlaqah. Aslinya kalau susunan aslinya hanya ad-darsu mufidun, ya atau ya. Iya. Ad-darsu mufidun, ad-darsu mubtada, mufidun khabar. Ketika kita tambah inna, jadi inna darsa mufidun. Inna itu adalah harfu nasbin wa taukid wa masdarin sebenarnya juga. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu namanya harf itu la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ad-darsa maka sebagai ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Kemudian mufidun kalau misalkan belum ada lam terlebih dahulu. Mufidun itu sebagai apa? Khabaru inna. Khabaru inna marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Ketika kita tambah lam pun juga tetap seperti itu. Inna darsa la mufidun. Lamnya itu hanya lamnya saja, ketambahan i'rab lam. Lam itu sebagai apa? Lam itu adalah lam al-muzahlaqah. Al-lam al-muzahlaqah harfun atau harfu taukid. Kita jelaskan seperti itu. Harfu taukidin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Gitu ya. Kemudian mufidun meskipun ditambah lam muzahalaqah tetap sebagai khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Dalam i'rabnya seakan-akan tetap tidak ada eh, lam ya. Jadi karena memang lamul ibtida dan lam muzahalaqah itu betul-betul tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Pengaruhnya hanya dalam maknanya, yaitu untuk taukid. Allah alaikum wasallam. Bingung tidak, Om? Enggak, insya Allah. Nah, sini. Dah, eh kalau misalkan di syarah itu disebutkan di atas tadi alam muzahalaqah itu di awal khobar. Tapi sebenarnya patokannya bukan seperti itu. Intinya lam muzahalaqah itu selalu di tengah susunan kalimat. Jadi terkadang inna kemudian isemnya dan khobarnya. Ismu inna dan khobaru inna itu seperti mubtada dan khobar. Sebagaimana mubtada dan khobar itu bisa dibalik rangkaiannya, khobarnya dulu baru mubtadanya. Ismu inna dan khobaru inna itu kan juga bisa dibalik. Ya kan Ibu nggak? Jadi khobaru inna dulu, baru ismu inna. Kalau misalkan rangkaiannya dibalik seperti itu, ya tetap lam muzahaqah tetap di tengah. Jadi di awal ismu inna. Di sana contoh ayat inna fi dzalika la'ibratan. Susunan kalimatnya diawali inna. Setelah inna apa? Fi dzalika itu jar majrur fi mahalli raf'in khabaru inna muqaddam. Kemudian la'ibratan lamnya adalah lam muzahlaqah. Ibratan kenapa mansub? Karena sebagai ismu inna muakhir. Ismu inna muakhir mansub wa alamatul nasbihi fathah. Intinya lam muzahlaqah itu selalu di tengah susunan kalimat. Tidak mungkin di awal susunan kalimat berturut-turut dengan inna. Kalau Asy'arih di sini menyebutkan di antara sebabnya kenapa kok harus dipindah ke tengah lamul ibtida jadi lam muzahlaqah karena karahiyatul istima taukidaini. Karena ada dua harfu taukid berturut-turut itu tidak disukai orang Arab. Meskipun terkadang bisa jadi sih, bisa jadi ada dua harfu taukid berturut-turut itu kadang terjadi juga. Tapi kalau di sini Asy'arih menyebutkan seperti itu, ilahnya. Sebabnya kenapa kok lam muzahlaqah berpindah ke tengah. Seperti lamul ibtida terkadang juga berturut-turut dengan qad. Ya kan Ibu enggak? La qad. Dan qad itu bisa sebagai taukid. Lamul ibtida taukid, qad juga taukid juga. Jadi terkadang juga bisa berturut-turut. Tapi kalau inna dan lam muzahlaqah atau inna dan lamul ibtida itu memang
tidak pernah berturut-turut. Inna dan lamun ibtidah tidak pernah berada berturut-turut. Jadinya lamun ibtidahnya selalu berpindah ke tengah jadi lam muzahlah. Hal min soal Muhammad? Allah nekum. Ada yang bingung Om? Silahkan ditanyakan Om. Halo? Belum, Ustaz. Belum. Assalamualaikum. Berikutnya, teman sekalian, di sana masih ada satu kaidah terakhir yang disebutkan di bab 2. Tentang apa itu? Jam'u barnamaj ala baramij. Sebenarnya kalau disebutkan di sini judulnya jamak dari barnamaj jadi baramij, ini hanya contoh kata saja. Contoh kata. Barnamaj ini sebagai contoh kata yang terdiri lebih dari 4 huruf. Baik. Karena biasanya akar kata itu kan kalau kalau kita perhatikan akar kata itu biasanya paling banyak tuh ya 4. Fi'lun itu kan fi'lun mujarrad maksud saya. Fi'lun mujarrad itu paling banyak huruf aslinya 4. Ya, ada 3 atau 4. Jadi sulasi atau rubai. Itu yang mujarrad. Kalau bisa jadi mazid. Kalau mazid bisa sampai sudasi. Faqadallahu jami'an. Tapi di sini kita akan membahas contoh ini. Bernamaj ini adalah satu contoh kata yang terdiri lebih dari 4 huruf. Lalu bagaimana cara merubahnya menjadi bentuk jamak? Pertanyaannya seperti itu sebenarnya. Setiap kata yang jumlah hurufnya lebih dari 4 huruf, maka bentuk jamaknya selalu menggunakan bentuk jamak sighah muntahal jumu'. Mungkin ibu-ibu sekalian masih ingat sighah muntahal jumu'. Dulu pada pembahasan mamnu' minas sharf ada mafa'ilu, mafa'ilu, fa'ailu, fa'alilu. Itu bentuk-bentuk atau wazan-wazan dari sighah muntahal jumu'. Di sini seperti itu juga. Di sana barnamaj ada huruf ba, ra, nun, alif, mim, jim. Ada 6 huruf. Awan kalau dibentuk jamaknya bagaimana? Baromij. Baromij. Tersisa 4 huruf asli. Ba, ro, mim, dan jim. Sedangkan alifnya itu alif tambahan. Alif zaidah. Mafa, afan, fa'alilu. Jadinya polanya seperti itu. Fa'alilu. Fa'alilu. Di sana keterangannya. Idza jumi'al ismul ladzi hurufuhu khamsah. Jika ism yang hurufnya ada 5 atau lebih, kemudian ingin dirubah menjadi jamak, maka bentuk jamaknya ala sighati muntahal jumu'. Maka bentuk jamaknya adalah bentuk sighah muntahal jumu', hudifa ma zada ala arba'ah. Nah, itu poinnya di sini. Nah, itu kita harus hapus huruf tambahan. Kita harus hapus huruf yang lebih dari 4 huruf. Lalu yang kita hapus yang mana? Kalau di keterangan di syarah di sini, wadzalika birruju'i ila usulil kalimat fil ma'ajim. Maka kita harus merujuk kepada asal kata, akar katanya di kamus, di mu'jam. Tapi coba perhatikan contoh-contoh di bawahnya. Di sana ada safarujal, sin fa ra jim lam. Ada 5 huruf. Bentuk jamaknya safariju, fa'alilu juga, safariju. Di sana ada yang dihapus, yaitu huruf lam yang terakhir. Kemudian andalib, andalib. Ada huruf ain, nun, dal, lam, ya, ba. Ada 6 huruf. Ketika dirubah menjadi bentuk jamak, maka jadi anadilu, anadilu. Juga polanya sama, fa'alilu. Di sana huruf matnya
dihapus. Setelah lam itu kan ada huruf ya. Andalib, huruf ya-nya jelas dihapus. Karena itu huruf mat itu biasanya entah itu aslinya harful illah atau harfun zaid. Kemudian huruf terakhirnya juga dihapus. Seperti kata yang pertama tadi, safarjal, huruf terakhirnya dihapus. Andalib, ba-nya huruf terakhirnya juga dihapus, termasuk juga ya-nya. Kemudian ankabut. Ankabut itu ada berapa huruf? Ain, nun, kaf, ba, waw, ta. Ada 6 huruf juga. Juga kalau kita perhatikan dihapus dua huruf terakhirnya, huruf waw dan huruf ta. Uh, Tersisa huruf aslinya ain, nun, kaf, ba. Sirahnya atau wazannya dibentuk menjadi fa'alilu. Jadi anakibu. Tapi ketika berpindah ke contoh yang terakhir, kalau kita perhatikan contoh yang terakhir, mustashfan, ini kurang harusnya tanwin, karena tidak ada al, dan dia munsharif. Mustashfan. Kata mustashfan, ketika kita rubah menjadi jamak, maka jadi masyafin. Masyafin. Kenapa jadi masyafin? Karena akar katanya. Akar katanya aslinya syafa. Syafa yashwi. Kemudian mazid di salah satu ahruf jadi istashfa, yastashfi. Baik. Dengan demikian kita tahu bahwasanya huruf sin dan huruf ta itu adalah huruf tambahan. Sin dan huruf ta itu adalah huruf tambahan. Sedangkan huruf mim itu adalah huruf identitas ism makan. Huruf ism makan itu selalu diawali huruf mim. Sedangkan huruf sin dan huruf ta-nya adalah harfun zaid, bukan tidak terdapat pada akar kata. Makanya ketika menjadi jamak, sin dan ta itu kita hapus. Hanya tersisa mim, shin, fa, dan huruf illah di akhir. Makanya di sana tanwin, masyafin. Polanya tetap fa'alilu. Kalau ditambah al-masyafiyu. Demikian. Al-masyafi, ada ya-nya sebenarnya. Al-masyafi. Meskipun tidak dibaca dhamma karena thiqal. Lalu bagaimana patokannya? Huruf mana yang harus kita hapus? Kalau tadi Asy'arih hafizahullah taala menyebutkan di sana kita harus merujuk kamus. Tapi sebenarnya kita yang paling pertama tidak langsung merujuk ke kamus. Tapi kita harus tahu kata ini adalah ismun jamid atau ismun mushtaq. Ismun jamid atau ism mushtaq. Maksudnya ism jamid itu tidak ada akar katanya. Seperti sohnun, itu kan tidak ada akar katanya. Faksun, tidak ada akar katanya. Maksudnya tidak ada akar kata dari fi'lunnya. Tidak ada fi'lun. Safarjal, andalib, ankabut, tidak ada fi'lunnya. Kalau isimnya adalah isim jamid, maka kita tidak perlu repot-repot mencari di kamus akar katanya apa. Memang karena memang tidak ada akar katanya. Lalu bagaimana untuk membuat bentuk jamaknya? Ya sudah, tinggal dihapus huruf terakhirnya saja. Disisakan 4 huruf awal. Ambil 4 huruf awal, kemudian dibentuk polanya jadi fa'alilu. Di sini tadi safarjal, sisakan 4 huruf pertama. Sin, fa, ro, jim. Jadi saro, afan. Jadi safa, riju. Andalib, sisakan 4 huruf pertama. Ain, nun, dal, lam. Terus dirubah polanya jadi fa'alilu. Jadi anadilu. Ankabut, sisakan 4 huruf pertama. Ain, nun, kaf, ba. Kemudian kita bentuk wazannya jadi fa'alilu. Jadi anakibu. Gitu Ibu ya. Tapi kalau isemnya ini ada fi'lunnya. Ada akar kata dari fi'lun. Uh, Seperti mustashfan. Mustashfan itu kan tempat kesembuhan. Tempat cari kesembuhan. Rumah sehat.
Nah, di sana dari kata istashfa. Istashfa itu ada huruf tambahannya. Akar katanya aslinya syafa. Syafa berarti shin, fa, ya. Shin, fa, ya. Itu harus kita pertahankan. Kemudian huruf mimnya itu juga harus kita pertahankan. Huruf mim yang pertama. Karena itu identitas ismu makan. Yang kita hapus yang mana berarti? Yang kita hapus ya huruf-huruf tambahannya saja. Huruf tambahan. Kalau istashfa itu kan hamzah, sin, ta itu huruf tambahan. Kita hapus semua. Sisakan huruf asli dan huruf mim yang pertama. Dari masyafin, al-masyafi. Mudah-mudahan tidak bingung. Bingung tidak ibu usia ya. Hmm. Atau Kalau yang simpelnya nggak ada gini. akar lebih Gimana, mudah ya, gimana? Kalau yang nggak ada lebih akar katanya, nah lebih mudah. Kalau yang nggak ada akar katanya dari fi'lun, itu lebih mudah. Tinggal dihapus saja huruf yang lebih dari 4 huruf. Kan gitu, Mas. mm, Nah, tapi kalau yang ada akar katanya yang merupakan ism mushtaq, maka kita harus tahu fi'lunnya. Kemudian kita hapus huruf-huruf tambahannya. Kan kita tahu ada fi'lun mujarrad, ada fi'lun mazid. Ya kita sisakan fi'lun mujarradnya saja. Yang huruf-huruf tambahan itu kita hapus. Intinya tetap bentuk jamaknya itu fa'alilu. Itu polanya, wazannya. Fa'alilu. Fa'alilu. Selalu demikian. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat. mm, Ini untuk wadah. item-item yang lebih dari 4. Allah. هل من سؤال؟ لا يوجد؟ إن كان لا Hmm. يوجد بهذا انتهينا من القواعد في الدرس الثاني والحمد لله. Ini sudah selesai dari kaidah-kaidah di bab 2 Ibu-ibu sekalian. Adapun selanjutnya ada sutalis di bab 3 di sana masih melanjutkan tentang sorof yaitu wazan fi'lun mazid. Dan kita masih di sulasi mazid dan mazid sekarang ini mazid bi harfaini. Kemarin di bab 2 masih mazid bi harfin ya kan Ibu Mbak? Kemarin apa fa'ala. Ya atau ya? Ya. Kemarin fa'ala yufa'ilu itu masih mazid di harfin wahid. Masih huruf tambahannya masih satu. Untuk bab 3 di bab 3 ini huruf tambahannya sudah dua. Jadi tafa'ala. Ini yang kita bahas di bab ini. Tafa'ala. Wazn tafa'ala. Baik. Mohon sekalian, namun sebelumnya seperti sebelum-sebelumnya saat kita menjelaskan ini, tafa'ala ini tidak tiba-tiba dari fi'lun mujarrad kemudian langsung ditambah dua huruf jadi tafa'ala, tidak seperti itu. Ini kan huruf tambahannya ada dua yaitu huruf ta di depan dan atad'if. Ainul fi'linya didobelkan. Jadi tafa'ala. Pada dasarnya dari fi'lun mujarradnya fa'ala, kemudian kita tambah satu huruf dulu menjadi mazid bi harfin dengan wazan fa'ala yang kita pelajari di akhir jilid 3 kemarin. Fa'ala. Dari fa'ala kemudian ditambah satu huruf jadi fa'ala. Kemudian ditambah satu huruf lagi jadi tafa'ala. Saya selalu ketika menjelaskan masjid di harfa ini, masjid dengan dua huruf tambahan itu selalu saya jelaskan seperti itu. Kenapa? Karena memang ada kaitan secara makna antara yang huruf tambahannya satu dan huruf tambahannya dua itu ada kaitan secara makna. Dari mujarad tadi fa'ala. Kemudian fa'ala dan tafa'ala itu ada kaitan makna semua. Eh, Kalau dulu saya contohkan di sana ada ta'allama. Ta'allama itu fi'lun mujarradnya alima. Alima artinya mengetahui. Alima artinya mengetahui. Kemudian ditambah satu huruf jadi allama. Allama yu'allimu artinya memberitahu, mengajari. Gitu ya, Bu ya. Nah, dari alima mengetahui, kemudian allama menjadikan tahu atau mengajari.
Kemudian ta'allama artinya belajar. Ta'allama artinya belajar. Tafa'al. Eh, itu ada kaitan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan maknanya, karena itu terkait dengan makna, kita lihat dulu di sana penjelasan perubahan, perubahan bentuk kata. Wazn tafa'ala itu tambahan hurufnya ada dua tadi, huruf ta di depan dan at-ta'if di tengah atau huruf ainul fi'linya didobelkan. Tafa'ala. Di sana ada beberapa contoh, ta'allama, tahaddatsa, taghadda. Untuk bentuk fi'il mudhari'nya yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Di sini harful mudhari'ahnya fathah. Nah, ini bukan fi'il mudhari'nya apa? Fi'il madhinya lebih dari 4 huruf. Yang harful mudhari'ahnya dhammah itu yang fi'il madhinya hanya 4 huruf saja. Ta'allama yata'allamu. Berarti kalau diterapkan seperti itu. Tahaddatsa yatahaddatsu. Taghadda yataghadda. Wazannya tafa'ala yatafa'al. Untuk masdarnya hanya ada satu bentuk masdar yaitu tafa'ulun. Tafa'ulun. Bentuk masdarnya itu diambil dari bentuk madinnya, hanya saja huruf sebelum terakhirnya kita dhammahkan. Huruf sebelum terakhirnya kita ganti menjadi dhammah. Tafa'ala jadi tafa'ulun. Dan memang kaidahnya demikian. Setiap fi'lun yang diawali huruf ta, setiap fi'lun madin yang diawali huruf ta, maka bentuk masdarnya atau maka huruf sebelum terakhir pada masdarnya selalu bertanda dhammah. Jika suatu fi'lun diawali huruf ta, maksudnya tak zaidah, bukan bukan fi'il mujarrad, sulasi mujarrad diawali ta, tidak. Eh, Setiap fi'lun madin yang diawali ta, taknya adalah tak zaidah, maka eh, huruf sebelum terakhir pada masdarnya selalu bertanda dhammah. Subhanallah. Seperti di sini tadi. Tafa'ala jadi tafa'ulun. Tamadhaba, tafa'lala, tafa'lala juga tafa'lulun. Tafa'ala, tafa'ulun. Sama. Jadi selalu huruf sebelum terakhirnya dhammah. Contohnya di sana, ta'allama jadi ta'allumun. Tahaddatsa, tahaddusun. Tasallama, tasallumun. Subhanallah. Insyaallah mudah untuk perubahan katanya. Adapun makna sekarang. Makna ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita murajaah sedikit untuk wazn fa'ala. Kalau fa'ala itu mujarrad. Fa'ala itu mujarrad. Kalau kita rubah menjadi fa'ala. Kalau kita ingat-ingat, di antara faidah makna dari wazn fa'ala adalah lita'diyah. Lita'diyah itu apa maksudnya? Merubah fi'lun lazim jadi fi'lun muta'addin. Merubah fi'lun yang sebelumnya tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bihi, jadi butuh maf'ulun bihi. Itu wazn fa'ala. Atau kalau misalkan sebelumnya memang sudah muta'addin, menasabkan satu maf'ulun bihi, ketika kita rubah menjadi wazn fa'ala, maka menasabkan dua maf'ulun bihi. Seperti alima tadi. Alima, alima itu muta'addin, membutuhkan maf'ulun bihi. Karena mengetahui itu pasti ada yang diketahui. Alimtu ad-darsa. Alimtu ad-darsa. Fahimtu ad-darsa. Maknanya. Kalau kita rubah menjadi fa'ala, jadi allama. Allama. Contohnya, allama al-mudarrisu. Atau misalkan alimtul Qur'ana. Kalau kita rubah menjadi fa'ala, jadi allama al-mudarrisu at-tullaba al-Qur'ana. Saya ulangi lagi jumlahnya. Kalau allama,
allama al-mudarrisu. Allama fi'lun, al-mudarrisu fa'il. Kemudian at-tullaba al-Qur'ana. Allama al-mudarrisu at-tullaba al-Qur'ana. At-tullaba maf'ulun bihi awal, al-Qur'ana maf'ulun bihi tsanin. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Jadi faidah wazn fa'ala itu merubah yang lazim jadi muta'addin, yang sebelumnya tidak butuh maf'ulun bihi jadi membutuhkan maf'ulun bihi. Atau kalau misalkan sebelumnya sudah muta'addin, maka jadi membutuhkan dua maf'ulun bihi. Yang sebelumnya menasabkan satu maf'ulun bihi jadi menasabkan dua maf'ulun bihi. Sedangkan wazn tafa'ala, ketika kita tambahkan ta pada fa'ala jadi tafa'ala, maka pengaruhnya adalah al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah itu kebalikan dari at-ta'diyah. At-ta'diyah itu merubah yang lazim jadi muta'addin, sedangkan al-mutawa'ah mengembalikan. Mengembalikan. Jadi maksudnya mengembalikan bagaimana? Kalau tadi allama itu menasabkan dua maf'ulun bihi, ketika menjadi ta'allama maka tinggal menasabkan satu maf'ulun bihi lagi. Ta'allama artinya belajar. Misalkan contohnya ta'allama at-tullabu al-Qur'ana. At-tullabu jadi fa'ilnya. Ta'allama at-tullabu al-Qur'ana. Jadi menasabkan satu maf'ulun bihi saja. Atau kalau misalkan pada wazn fa'ala menasabkan satu maf'ulun bihi, ketika ditambah ta jadi tafa'ala, jadi tidak menasabkan maf'ulun bihi sama sekali. Jadi lazim. Jadi mengembalikan. Al-mutawa'ah itu mengembalikan seperti sebelumnya, seperti semula. Bingung tidak Mas sekalian? Mudah-mudahan tidak bingung. Sudah malam. Gimana Om? Bingung tidak Om? Bingung Om? Ada contoh-contohnya, Ustaz. Harus ada contoh-contoh. Ya, sallallahu. Sallallahu. Baik. Tadi kalau contohnya alima, allama, ta'allam. Contoh yang lain, misalkan qama, qawwama, dan taqawwama. Mungkin bisa kita pakai contoh itu. Karena itu qama itu kan fi'lun lazim aslinya, ya atau ya? Koma ya. Qama itu fi'lun lazim. Ketika kita ganti wazannya jadi fa'ala, jadi qawwama. Qama itu fi'lun lazim. Ketika kita rubah menjadi qawwama, maka itu jadi muta'addin, menasabkan satu maf'ulun bihi. Artinya qawwama itu apa? Menegakkan atau meluruskan. Gitu ya. Kalau qawama berdiri. Kalau qawwama menegakkan atau meluruskan. Bingung tidak, Om? Tidak, sampai di situ tidak, Om ya. Kemudian kalau kita tambah lagi satu huruf tambahan jadi tafa'ala wazannya jadi taqawwama. Taqawwama. Taqawwama itu kembali jadi lazim lagi. Tidak menasabkan maf'ulun bihi lagi. Taqawwama. Taqawwama itu artinya tegak dengan sendirinya. Uh, menjadi tegak, menjadi lurus gitu. Menjadi lurus. Nah, kalau qawwama menegakkan atau meluruskan, kalau taqawwama menjadi tegak atau menjadi lurus dengan sendirinya. Gitu ya. Tidak menasabkan maf'ulun bihi lagi. Atau kalau misalkan tadi yang sebelumnya memang muta'addin, alima tadi muta'addin, alima itu
menasabkan maf'ulun bihi. Misalkan alimtu al-Qur'ana. Alimtu al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Tapi kalau misalkan diganti jadi fa'ala, jadi 'allama. 'Allamtu at-taliba al-Qur'ana. 'Allamtu at-taliba itu maf'ulun bihi awal, al-Qur'ana maf'ulun bihi tsani. Jadi ada dua maf'ulun bihi kalau wazannya fa'ala. Kalau kita tambah tak lagi jadi wazannya tafa'ala jadi ta'allama. Ta'allama at-talibul Qur'ana. Nah, kembali lagi maf'ulun bihi tinggal satu lagi. Ta'allama at-talibu, at-talibu jadi fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bihi. Gimana? Masih bingung tidak? Subhanallah. Enggak. Kalau alima itu kan belajar. Alima itu mengetahui artinya. Oh, Kalau mengetahui. Naam, kalau yang belajar itu ta'allama, Oh, mempelajari. mengetahui. Terus kalau alama Kalau allama mengajari, memberitahu. mengajari. Hmm, Terus kalau ta'allama belajar Ustaz. belajar. Naam, sahih. Hmm. Masyakallah. Mudah-mudahan tidak bingung. Di sini ada kolom yang menyebutkan contoh-contoh al-mushtaqat, contoh-contoh perubahan kata dari fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian masdarnya, isim fa'il dan isim maf'ul. Di sana tidak disebutkan isim makan dan isim zaman karena biasanya isim makan dan isim zaman itu bentuknya sama seperti isim maf'ul pada fi'lun mazid. Baik, di sana dimulai dengan fi'lun tawakkala. Tawakkala itu mujarotnya wakala. Kemudian mazid biharfinnya wakkala. Kemudian di sini wazannya tafa'ala jadi tawakkala. Tawakkala yatawakkalu. Tawakkala yatawakkalu artinya bertawakal ya kan Ibu ya? Kalau wakkala yuwakkilu itu artinya mewakilkan. Mewakilkan. Wakkaltu, wakkaltuka. Saya mewakilkan kepadamu. Baik. Kalau tawakkala itu bertawakal. Sudah menyerahkan. Betul-betul menyerahkan semua. Pasrah. Baik. Tawakkala yatawakkalu. Itu wazannya. Ya. Tafa'ala yatafa'alu. Kemudian fi'il amarnya tawakkal. Kita tahu seperti sebelum-sebelumnya fi'il amr itu selalu diambil dari fi'il mudhari yang majzum. Fi'il mudhari majzum. Jadi bentuk akhirannya selalu seperti fi'il mudhari'nya saat majzum. Kalau saat majzum tandanya sukun, maka fi'il amrnya juga diakhiri sukun. Kalau saat majzum eh, tandanya hadfun nun, maka fi'il amrnya juga dihapus huruf nunnya. Kalau saat fi'il mudhari'nya majzum tandanya hadfu harfil illah, maka fi'il amrnya juga dihapus huruf illah. Dan fi'il amr itu juga kita hapus harful mudhara'ahnya. Huruf mudhari'nya dihapus. Makanya di sana ya tawakkalu jadi tawakkal. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkal. Kemudian masdarnya tadi huruf sebelum terakhirnya didhammahkan, diganti menjadi dhamma. Jadi tawakkulun. Kemudian isim fa'ilnya mutawakkilun. Mutawakkilun seperti kita bahas sebelum-sebelumnya isim fa'il dari fi'lun mazid itu juga diambil dari fi'lun mudhari. Harful mudhara'ahnya diganti dengan mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya kasroh. Jadi mutawakkilun. Sedangkan isim maf'ulnya tidak ada di sini karena kenapa? Karena tawakkala ya tawakkalu itu fi'lun lazim. Fi'lun lazim. Berbeda dengan wakkala. Kalau wakkala itu muta'addin, mewakilkan. Wakkal tuka, kafnya sebagai maf'ul bih. Ya, tapi kalau tawakkala kembali lagi menjadi fi'lun lazim, bukan muta'addin.
Contoh berikutnya ada tamannan. Tamanna, apa? Tamanna, ya tamanna. Artinya berangan-angan. Tamanna, ya tamanna. Ini fi'lun naqis, yaitu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Di sana nanti akan berpengaruh. Baik. Tamanna, ya tamanna. Tafa'ala, ya tafa'alu. Huruf terakhirnya huruf alif maksurah. Kalau pada fi'lun madhi dan fi'lun mudhari akan nampak menjadi huruf ya pada masdarnya. Baik, fi'il amarnya tamanna. Fi'il amarnya tamanna. Seperti kita sebutkan barusan, bahwasanya fi'il amr itu dari fi'lun mudhari yang majzum. Dan kita ingat bahwasanya fi'lun mudhari yang diakhiri huruf illah saat majzum, maka tanda jazmnya adalah dihapus huruf illahnya. Hadfu harfil illah. Makanya fi'il amrnya juga demikian, huruf illahnya dihapus. Pada fi'il amrnya tamanna, harful mudhara'nya dihapus dan huruf illahnya juga dihapus. Jadi tamanna, bukan tamanna, tapi tamanna. Kalau tamanna tadi fi'il madhi, fi'il amrnya huruf illahnya dihapus. Jadi tamanna. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Om? Ya. Jayid. Sedangkan bentuk masdarnya sesuai dengan Hmm. wazannya tadi, harusnya harusnya kalau kita paksakan wazannya tamannuyun, harusnya demikian. Tamannuyun, harusnya demikian. Namun karena itu berat, domah berturut-turut, yun, itu domah berturut-turut berat di lisannya orang Arab. Maka harokat huruf nun, harokat huruf nun yang aslinya domah itu dirubah menjadi kasroh. Kenapa kok kasroh? Untuk menyelaraskan dengan bunyi huruf ya, supaya selaras dengan huruf ya di akhirnya. Dan huruf ya huruf ya atau kata isem yang diakhiri huruf ya, maka selalu tanda i'rabnya muqaddarah saat marfu dan saat majrur. Saat tanda huruf ya itu dhammah atau kasroh, maka dhammah dan kasrohnya selalu muqaddarah. Karena kenapa? Karena thiqal, karena berat untuk diucapkan. Makanya di sana jadinya tamannin. Kalau ditambah al, muncul kelihatan ya-nya. At-tamanni. At-tamanni. Uh, aslinya taman nuyun, tapi huruf nunnya ditandai kasroh. Itu harokah harokah munasabah untuk menyelaraskan dengan bunyi huruf ya. Jadi at-tamanni kalau tidak ada alnya, maka ini fi'lun naqis. Afwan, bukan fi'lun naqis. Ism manqus maksud saya. Astagfirullah. Ism manqus itu ya-nya boleh dihapus tapi harus digantikan dengan kasrotain. Jadi tamannin. Kemudian isim fa'ilnya seperti sebelumnya kita ambil dari fi'il mudhari dan harful mudhari'ahnya kita ganti menjadi mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya kasroh. Jadi al mutamanni kalau ada alnya, al mutamanni itu kelihatan ya-nya. Tapi kalau misalkan tidak ada alnya, ya-nya boleh dihapus tapi harus digantikan dengan kasrotain. Jadi mutamannin. Sedangkan isim maf'ulnya mutamannan. Kenapa isim maf'ulnya mutamannan? Kenapa fathah? Naam, karena isim maf'ul selain sulasi mujarrad, isim maf'ul selain dari sulasi mujarrad itu huruf sebelum terakhirnya selalu fathah. Di sini juga demikian. Jadi diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian harful mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya fathah. Jadi mutamannan. Tapi kenapa kok tanwin bukan mutamanna begitu saja? Nah, kalau ada alnya nggak tanwin, al mutamanna seperti al mustashfa. Tapi kalau tidak ada alnya, maka jadi tanwin. Al jadi mutamannan, mustashfan, hudan. Karena kita tanwin kenapa? Supaya menunjukkan ini bukan mamnu' minas sharf, tapi ism munsharif. Jadi kita tanwin. Tapi itu bukan tanda nasab.
Fathatain di akhir itu bukan tanda nasab, itu hanya sebagai isyarat kalau itu adalah ism munsharif. Fathatain. Kalau tanda i'rab itu selalu di akhir, tapi itu bukan tanda i'rab. Hanya sebagai isyarat kalau itu munsharif. Begitu ya, Bu ya? Wafakanallahu jami'an. Halo, ibu-ibu masih ada? Udah ngantuk belum, Om? Udah Ustaz. Belum? Oh, dilanjutkan Udah lagi, Om? Ustaz. Oh, udah. Udah cukup Ustaz. Oh, saya kira mau dilanjutin lagi, Om. Ya apa? Ya, sallallahu. Mungkin insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, semoga Allah berikan kemudahan. Mungkin di hari Jumat, saya pastikan lagi kayak ibu sekalian. Kita murajaah sedikit ya nih untuk wazn tafa'ala dan kita selesaikan dan kita lanjutkan insyaallah ke pembahasan berikut. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal qabla an nakhtim. Halo. Enggak Ustaz. Ya. Oh, jadi kayak ngantuk beneran, Om. Sallallahu. Baik. Kita cukupkan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Sallallahu. Naktafi bihadzal qadar. Narju Allah an yanfa'ana wa an yubarikana fi ta'amina. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, seperti ikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kita juga kepada orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau pemilik kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka kekasih ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, kesabaran, bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa maksimal beribadah dan beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم واشف مرضاهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. جزاكم الله